Mungkin pesan dari aku, teman-teman, korupsi itu harga yang harus ditanggung itu adalah integritas kita. Integritas kita yang menjadi tolak ukur jadinya, yang apa ya, istilahnya korupsi itu membuat integritas kita luruh. Kemudian korupsi juga membuat kita kehilangan ketenangan jiwa. Halo kawan aksi, Bincang di KPK kali ini menghadirkan Kak Rosita dan Kak Ramadhani. Mereka adalah kawan aksi yang mengikuti kegiatan sintesis yang diadakan KPK tahun 2025 silam. Nah, penasaran kayak apa sih kegiatan sintesis? Dan apa saja yang dilakukan Kak Rosita dan Kak Rama setelahnya? Yuk ngobrol langsung di Bincang episode kali ini. Selamat siang Kak Rosita. Halo, Kak siang Rosita Kak. dan Kak Rama. Iya, siang Ini Kak adalah Dini. dua-duanya alumni dari sintesis. Ya. Kenapa sih pengen ikut sintesis? Motivasinya apa? Kak Rosita dulu. Mungkin aku kalau misalnya ikut sintesis kemarin itu benar-benar ngerasa bahwa itu sebuah program yang aku butuhkan banget Kak. Karena memang selama ini aku melihat banyak sekali ya kejadian-kejadian tentang korupsi, baik yang di dunia maya gitu ya dari berita-berita dan yang langsung yang ada di sekelilingku. Dan itu benar-benar langsung gitu ya? Iya, menyaksikan langsung. Dan ketika momentum program sintesis itu hadir, aku rasa aku harus kasih peran di situ dan daftar Kalau Kak lah. Rama? Wah, kalau aku sendiri sebenarnya sederhana ya. Aku pengen banget ketemu sama orang-orang muda di seluruh Indonesia ya, yang punya semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi, dan harapannya itu kita di sintesis itu bisa berbagi cerita apa aja sih yang sudah dilakukan di daerah-daerah ini. Dan satu lagi, aku pengen bawa apa yang aku dapat di sintesis itu balik lagi ke Aceh, karena di Aceh itu ada sekolah anti korupsi Iya, Aceh iya. yang salah satunya aku juga sebagai pengurus. Jadi apa yang aku dapat tidak berhenti di aku, tapi aku bisa berbagi Menyebarkan dengan lagi ke teman-teman iya, ya. teman-teman Nah, Sakta. sebelum ikut sintesis sendiri, seberapa paham sih sebenarnya tentang isu-isu korupsi ini? Kak Rama boleh? Kalau aku sih terkait isu-isu korupsi Sebelum ikut sintesis ya? Iya, sebelum ikut sintesis mungkin kita lebih ke basic-basic yang selama ini kita tahu ya, korupsi itu apa aja yang bentuk-bentuk korupsinya apa aja gitu. Jadi kayak pemahamannya masih basic seperti seperti masyarakat pada umumnya begitu. Nah, kalau Kak Rosita kan tadi ceritanya kayak udah pernah ngelihat korupsi-korupsi kecil-kecilan yang ada di kehidupan sehari-hari. Seberapa jauh taunya tentang gratifikasi mungkin apa sih itu gitu? Seberapa jauh sebelum ikut sintesis? Jadi sebelum ikut sintesis mungkin aku cuma ngelihat fenomena Kak ya. Jadi fenomenanya terjadi, kemudian apa yang harus dilakukan itu belum. Nah, ketika pas udah belajar di sintesis, kita dapat ilmunya, kemudian kita tahu strateginya, kemudian kita juga di-challenge di situ nanti. Nah, itu Nah, aku tuh juga tahu dari teman-teman yang memang mengikuti kegiatan bootcamp, teman-teman KPK, dan dari cerita mereka tuh emang seru banget. Tapi pasti ada aja nih tantangannya di sana, pasti ada. Apa Kak? Ada tantangan nggak selama Kak Rosita ikut sintesis? ada sih pastinya Kak. Jadi teman-teman, kita itu kegiatan sintesis kemarin itu di Bogor. Nah, seperti biasa Bogor itu cuacanya itu hujan terus gitu ya. Padahal Berapa hari sih, sorry aku potong? 4-5 hari itulah 4-5 kayak hari, oke. 4-5 hari, dan sebenarnya tempatnya bagus banget, sejuk gitu ya, tapi hujannya terlalu sering gitu. Jadi kita kadang-kadang merasa pas dapat materi itu kita kedinginan Kak. Terus teman-teman tuh dari yang satu pakai kaos, kemudian datang lagi pakai jaket kan. Kemudian juga pas kita outbound gitu ya, kegiatan outdoornya itu ada gerimis lah. Jadi bener-bener kerasa banget. Nggak cuma belajar, tapi juga ada inilah outboundnya, kemudian kita di-challenge-in tantangannya itu ya kerjasama. Kita kan mengenal teman-teman se-Indonesia tuh baru di situ Kak. Kalau kemarin-kemarinnya kita online kan. Mungkin Jadi itu sih. ketemu dari Iya. teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Ada berapa orang? Ingat nggak? 52 ya, 52. Iya, 52. Ya, sekitaran. Nah, kalau Kak Rama apa nih hal terberat yang dirasakan selama bootcamp? Sama sih, kayak harus menjaga stamina, harus menjaga kesehatan ya, karena memang jadwal sintesis itu padat banget. Iya, dari sampai pagi malam, Kak. malam sampai malam sekitar jam 10-an itu baru Iya. kita bisa bubar. Aku ada satu tantangan yang Iya. unik menurutku.
kita nggak boleh bawa koper teman-teman. Ya itu harus nggak boleh bawa koper ya. Itu menurutku menarik Jadi juga. gimana? Harus ransel ya? Iya, harus disarankan untuk ransel Kak. Karena kan kita tempat nginapnya itu di ini ya, agak daerah-daerah yang dataran tinggi. dataran gitu. tinggi. Sebenarnya mungkin kalau ransel strong aja, cuman repot ya, agak-agak ribet tapi Iya, pasti berat. bisa. Di Itu bandara. awal tantangannya dimulai dari sana. Dimulai dari tas. Baca. Oke, nah setelah mengikuti sintesis, kemudian kan teman-teman kembali ke daerah masing-masing. Karama kembali ke Aceh, Kak Rosita juga kembali ke Bali. Perubahan apa yang dirasakan setelah sintesis? Dari siapa? Boleh, Karama. Kalau aku sih perubahan pertama ada apa ya? Ada tanggung jawab moral sih sebenarnya. Karena memang seleksi yang cukup panjang dari 2.000 orang yang mendaftar, hanya 50 orang, 52 orang yang bisa ikut terpilih program ya. yang bisa berkesempatan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Jadi ada tanggung jawab moral di mana kita harus menerapkan nilai-nilai integritas itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah saya lebih melihat, sebelumnya saya melihat oh ya udah ini cuma masalah atau apa gitu. Tapi setelah dari sintesis saya nggak cuma melihat itu ada masalah, tapi apa sih solusi dari masalah itu? Mencari solusinya, Bagaimana ya. cara memperbaikinya? Siapa saja yang bisa kita ajak untuk mencari solusi dari permasalahan itu gitu. Jadi itu sih perubahan. Iya, pasti banyak sih hal-hal yang dibawa pulang setelah sintesis ya. Nah, setelah sintesis ada kegiatan atau aktivitas baru ya nggak yang Kak Rosita lakukan sehubungan dengan ilmu-ilmu yang udah didapat di sintesis? Pastinya ada sih Kak, dan memang sejak awal kita pengen belajar di sintesis tuh pengen dapat ilmu, kemudian pas pulang sebenarnya kita dapat privilege bahwa kita ini adalah anak muda yang udah dilatih nih. Iya. Jadi Dari ketika 2000 terpilih 50 ya. Jadi ketika pulang masyarakat di lingkungan sekitar pun juga tahu kita udah belajar tentang KPK. Jadi mereka juga pada oh ya nih ada yang was-was juga, ada yang kayak oh ini bagus nih anak muda gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan pas pulang ke Bali? Aku sendiri bikin sebuah youth movement namanya Kita Gerak Bareng gitu ya. Jadi itu aku inisiasi salah satu chapternya adalah Kita Gerak Bareng Berantas Korupsi Kak. Tapi memang tagline yang aku bawa adalah mulai dari desa gitu. Kenapa mulai dari desa? Karena teman-teman sejauh-jauh kita melangkah, sejauh-jauh manapun terbang gitu ya, harus kembali menapak gimana di tempat kita lahir, dan saya rasa pengabdian-pengabdian kecil seperti itu Kak bisa berdampak besar. Karena saya tidak bermimpi untuk merubah Indonesia, karena kalau misalnya sendirian atau mungkin sintesis aja mungkin nggak cukup ya. Kalau misalnya kita ngomong Indonesia perlu lebih banyak orang lagi, perlu gerak bareng terus kan. Dan dimulai dari desa itu adalah skup yang aku rasa paling kecil yang bisa kita jangkau, kemudian lebih terukur siapa saja yang mau kita sasar, kemudian pergerakannya seperti apa gitu ya. Jadi aku punya beberapa kegiatan seperti literasi anti korupsi Kak, itu masuk ke sekolah-sekolah SD, kemudian juga kemarin juga bikin talk show, terus juga kita kerja sama RRI, teman-temanku yang di tim itu sering juga, dan tadi juga baru ini juga mereka di RRI ya siaran, kemudian tanggal 13 balik dari sini juga masih bikin kegiatan lagi, jadi terus berlanjut teman-teman. Jadi komitmen dan kontinuitas itu yang paling penting. Oke. Nah, sedangkan kalau Karama sendiri kan memang tergabung menjadi pengurus sekolah anti korupsi di Aceh. Kalau itu ada perubahan nggak setelah sintesis dan sebelum sintesis? Ada kegiatan tambahan kah atau melakukan edukasi yang sebelumnya belum pernah nih dilakukan kalau belum ada sintesis, gimana? Boleh cerita nggak? Ya, sebelumnya tuh memang Saka itu sendiri dia bersifat tentatif. Jadi ada Namanya Saka ya? Ya, Sekolah Saka, Anti Korupsi sekolah Aceh. Aceh. Oke. Ya, jadi sifatnya tentatif. Ada yang angkatan reguler, ada yang angkatan tambang, dan sekarang ini yang aku urusin adalah angkatan baca anggaran lingkungan. Baca. Iya, yang fokus ke situ gitu. Ujung-ujungnya transparansi tuh Iya, ya? transparansi, ya betul. Dan kegiatannya itu kita akan lakukan diskusi setiap seminggu sekali. Kemudian ada pemateri nanti yang kita undang. Oke. Dan sekarang itu sudah berjalan 3 kali pertemuan di kelas, diskusi dengan ada narasumber, kemudian sekali hearing ke DPRA. Ya, pada saat itu juga momentumnya bagus banget. Ada instruksi gubernur tentang penataan izin tambang untuk khusus di Aceh. Jadi kita juga ikut mengadvokasi itu ke DPRA. Jadi makin dengan adanya sintesis makin kaya Ya. ilmunya ya untuk Yes. edukasi ke teman-teman dan sosialisasi juga. Nah, aku tuh biasanya sering dengar dari teman-teman yang memang ada yang penyuluhan anti korupsi, tantangannya tuh justru terkadang datang dari lingkungan. Jadi kayak
ngapain sih emang bisa kita berantas korupsi gitu. Kalau Yes. kalian gimana sih respon teman-teman atau respon keluarga setelah kalian menjadi pegiat anti korupsi seperti ini? Boleh Kak Aris sekarang. Kalau aku dari pribadi, dari keluarga ya, sebenarnya support aja, kadang senang karena kan masih bisa melebarkan sayap, belajar lebih banyak hal, itu mereka pasti sangat supportive untuk dukung. Tapi kalau ditanya masyarakat atau lingkungan sekitar, tadi aku udah spill sebenarnya, karena mereka tahu aku ikut kegiatan ini, mereka ada yang takut, ada yang was-was, kok bisa nih Ada yang bikin nggak? di belakang mungkin ada ya Kak Iya, ya, gitu. di belakang mungkin ada ya, tapi di depanku belum ya. Tapi seenggaknya ada yang kayak kok bisa sih dia bikin acara. Kebetulan kemarin kegiatanku hadir juga deputi langsung, Pak Deputi. Jadi banyak juga yang bertanya kok tiba-tiba bisa hadir gitu ya. Kemudian tantangannya juga ini sih Kak, karena kan kita sudah dilatih sama KPK, punya ilmunya, komitmen kita menegakkan integritas setiap ketemu orang itu jadi challenge sendiri menurutku. Jadi bagaimana setelah kegiatan ini lingkungan akan menatap kita sebagai sosok anak muda yang integritasnya harus tetap tegak gitu. Kita sendiri nggak boleh goyah. Itu menurutku hal yang sangat penting untuk kita pertahankan. Jangan sampai kita sudah ikut kegiatan ini tapi malah kita nanti jadi contoh yang buruk gitu. Seperti tadi Kak Rama bilang ya, tanggung jawab moral yang justru yang harus dijaga. Nah, Kak Rama, menurut Kak Rama sendiri nih, seberapa peduli sih anak-anak muda zaman sekarang ini, anak-anak muda seumuran Kak Rama, Kak Rosita, terhadap isu-isu anti korupsi ini, terutama pencegahan dan pendidikan? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya Gen Z itu cukup peduli ya, sangat-sangat peduli. Bahkan kalaupun kita lihat, wah ini cuma FOMO doang atau apa, sebenarnya bisa kita tarik nilai positifnya, di mana dia juga update gitu. Walaupun FOMO ya dia update terus terkait isu-isu khususnya anti korupsi begitu. Cuma tantangannya adalah konsistensi sih. Anak muda itu semangatnya tuh naik turun gitu. Kadang kita perlu merangkul orang-orang yang punya semangat yang sama itu tadi. Aku Bisa lewat kegiatan sintesis. Iya benar. Benar, makanya Kak Rama senang banget ya ikut sintesis karena bisa bertemu dengan kawan aksi seluruh Indonesia yang semangatnya sama gitu sama teman-teman. Nah tadi Kak Rosita sempat cerita ada korupsi yang terjadi di sekitar yang Kak Rosita saksikan sendiri. Sebenarnya kalau menurut Kak Rosita, kalau kita berbicara tentang anak muda, tindakan korupsi kecil seperti apa sih yang paling mungkin banget menjadi godaan untuk kita yang anak muda ini? Kalau di anak muda sendiri, sebenarnya kan anak muda itu banyak yang ikut organisasi juga Kak ya, atau mungkin pegang pekerjaan di lembaga tertentu. Dimanapun sebenarnya ya, sangat siapapun juga sangat rentan apabila dia sudah berhubungan dengan ada kekuasaan di situ, kemudian ada dana yang dikelola, pasti semuanya harus hati-hati lah untuk tetap berada di jalur yang benar gitu ya, mempertahankan integritas. Jadi kalau misalnya di anak muda sendiri mungkin lebih banyak itu di organisasi ya, meskipun organisasi itu adalah kita tidak digaji di situ, tentu ada dana yang dikelola gitu ya. Mulai dari hal kecil Kak, petty corruption kan. Jadi misalnya seperti membuat laporan, nah, itu kan Iya, itu mungkin umum banget ya. Ya umum banget. Itu salah, tapi kita katakan itu umum, itu saja sudah salah gitu. Jadi kadang-kadang di masyarakat banyak hal yang sudah dianggap sebagai post truth Kak. Jadi itu sebenarnya membenarkan yang biasa itu ya. sebenarnya itu salah, tapi karena terlalu sering orang-orang melihat itu jadinya kayak ya emang kayak gitu. Nah itu untuk Pemakluman jadinya. jadi pemakluman, dan untuk menegakkan itu, menyadarkan itu lagi pun ternyata susah Kak, karena mereka udah nganggap itu biasa gitu. Jadi mungkin anak muda kedepannya juga tantangannya banyak, tapi aku yakin juga karena teman-teman alumni sintesisnya kan ada 50 orang Kak ya, dan itu teman-teman itu keren semua. Saya applause dulu buat teman-teman kawan-kawan saya yang lain, keren-keren semua, dan aku harap nanti kita bisa menggaungkan lebih banyak lagi ya kegiatan-kegiatan di masing-masing daerah. Memang harus mulai dari diri sendiri Iya. ya. Kita akan menyebar ke sekitar kita dan teman-teman Kita harus gerak sekalian. bareng Kak ya. Betul, harus gerak bareng, nggak mungkin sendirian ya. Nah, Kak Rama, kebiasaan kecil apa menurut Kak Rama dan mungkin teman-teman di Saka yang bisa dilakukan untuk biar kita jauh dari tindakan korupsi? Kebiasaan kecil apa sih yang harus mulai dilakukan untuk menanamkan integritas lah di diri masing-masing? Kalau aku sih pertama
selalu libatkan Tuhan dalam segala aktivitas. Setuju, aku setuju banget. Selalu libatkan Tuhan dalam segala aktivitas. Bayangkan bahwa Tuhan itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Setiap detik, setiap langkah yang kita lakukan itu Tuhan selalu melihat. Mungkin kita luput dari penglihatan manusia, tapi dari Tuhan itu tidak begitu. Jadi ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas, maka insya Allah akan tegak lurus gitu. Setuju sih aku. Kalau Kak Rosita apa? Kurang lebih sama sih kayak kan seperti Mbak Rama. Jadi benteng terakhirnya adalah iman ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa diingetin sama manusia, itu mau diingetin sama siapa? Jangan sampai. Saya inget banget kata dari Pak Deputi ya waktu sambutan itu bilang bahwa KPK cuma punya 2 rompi Kak. Satu rompi penyuluh anti korupsi, satu lagi rompi oren. Tinggal pilih mau yang mana kan gitu. Satu biru, satu Satu orange. biru, iya Tinggal betul. pilih mau yang Jadi mana ya. mau yang mana gitu. Mungkin itu sih. Nah, Kak Rama, Kak Rosita, aku mau dong kesan dan pesannya mungkin untuk anak-anak muda di Indonesia, kawan-kawan aksi yang belum mengikuti sintesis, boleh dong ceritain sehingga gimana sih kesannya Kak Rosita sendiri selama mengikuti perjalanan sintesis, senangnya apa, dukanya apa, boleh dong dalam beberapa kalimat. Oke, suka dukanya waktu ikut sintesis sebenarnya banyak sukanya ya teman-temannya. Jadi acara ini sangat bagus dipertahankan, dan kalau teman-teman misalnya sepakat silakan di tag gitu di akun KPK ya atau Permas ya. Ayo adakan sintesis lagi tahun depan ya. Lebih banyak aja iya, ya, yang lebih banyak lagi. Berarti kan respon anak muda bagus kan ya Kak ya. Terus di kegiatan itu ketemu banyak teman-teman narasumber yang keren, ketemu juga dengan pimpinan KPK langsung. Jadi kita belajar sama expert. Kemudian dukanya nggak ada teman-teman. Jangan berpikir dukanya. Pokoknya semua harus ikut sintesis nanti kalau tahun depan daftarlah segera ya. Pesannya jangan lupa terus jaga integritas. Kita nggak boleh kalah sama diri kita sendiri. Jangan korupsi. Jangan. Kalau Kak Rama? Kalau aku dari aku sendiri, aku setuju sama yang disampaikan Kak Rosita. Nggak ada duka, isinya suka semua, senang-senang semua karena ketemu sama teman-teman yang luar biasa sekali. Gerakannya itu sangat luar biasa ya, sangat berdampak di daerahnya masing-masing begitu. Dan yang secara pribadi dengan ikut sintesis ini aku jadi lebih sadar lagi, lebih teguh lagi dalam menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, dan aku sadar bahwa perubahan itu tidak dari aksi yang besar, tapi dari konsisten yang dilakukan sehari-hari begitu. Kemudian untuk teman-teman yang mau ikut sintesis, ya gratis. Tidak bayar. Tidak bayar. Tidak bayar. Gratis guys, gratis. Jadi kawan aksi yang memang seperti ceritanya Kak Rosita, Kak Rama tadi, yang emang dari dirinya tuh udah penasaran banget nih gimana sih biar bisa ikut ambil peran dalam pemberantasan korupsi. Ikut aja sintesisnya, bootcamp sintesisnya KPK, nanti tungguin informasi-informasinya di media sosialnya KPK, dan ini tuh gratis ya. Sama sekali tidak dipungut biaya, tapi memang dapat pengalaman, dapat teman-teman baru, dapat pengetahuan baru yang sangat kaya untuk membawa teman-teman menjadi pegiat anti korupsi atau menjadi orang minimal dari diri sendiri sudah kenal dan sudah tahu bagaimana sih saya harus tidak korupsi mulai dari diri sendiri. Nah, atau pertanyaan terakhirku, Kak Rama dan Kak Rosita, ini kan kita mau sedang berada di Hakordia, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Apa sih harapannya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai anak muda nih, milenial Gen Z sama sekarang? Apa sih harapannya? Kak Rama dulu. Ya, kalau harapannya sendiri, kita juga sintesis ini ada IKA sintesis, jadi ada Ikatan Alumni Sintesis. Iya, gitu. Jangan lupa follow Instagramnya ya teman-teman. Kita promo dulu. Nanti kita tambahkan Instagram di sini. Ya, kita berharap bahwa dengan adanya jaringan ini yang sudah dibentuk, itu bisa lebih kuat lagi, kita bisa berkolaborasi lagi, dan kita bisa memberantas korupsi dari daerah kita masing-masing begitu. Oke, kalau aku boleh tambahin? Boleh, dan harapannya satu lagi, aku dari Aceh sekarang lagi berduka ya. Aku mau sampaikan di momen yang bagus ini, stop korupsi ekologis, stop korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Mari kita jaga lingkungan kita. Kalau ini terus berlanjut, nggak cuma Sumatera,
Sulawesi, Kalimantan, Papua juga akan merasakan dampaknya. Nah, kita sangat tidak mau itu terjadi di daerah lain ya Kak. Silakan Kak Rosita. Mungkin pesan dari aku, teman-teman, korupsi itu harga yang harus ditanggung itu adalah integritas kita. Integritas kita yang menjadi tolak ukur jadinya. Yang apa ya? Istilahnya korupsi itu membuat integritas kita luruh. Kemudian korupsi juga membuat kita kehilangan ketenangan jiwa. Jadi orang-orang yang korupsi, saya yakin dia nggak punya ketenangan jiwa yang baik karena dia melakukan kesalahan, kemudian juga mereka menggunakan uang rakyat gitu. Tentu doa-doa dari masyarakat itu juga ini ya. Jadi mengganggu ketenangan jiwa itu secara psikologis. Kemudian pesan berikutnya adalah teman-teman, sekecil apapun gerakan kita itu jauh lebih berarti ketimbang tidak bergerak sama sekali. Jadi apapun yang teman-teman muda miliki, lakoni, coba saja, setiap peran itu berharga dan korupsi ini tidak akan selesai apabila hanya lembaga saja yang bergerak, tapi masyarakatnya juga harus bergerak lebih cepat, anak-anak mudanya terus menjadi social control, dan juga kita jadi garda yang paling depan karena udah tahu ketika lihat korupsi apa yang harus dilakukan itu udah tahu. Dan jangan lupa itu bisa didapat kalau misalnya teman-teman belajar nanti ikut sintesis tahun 2026. Tahun 2026 ya. Semoga ada. Semoga ada lah, pasti ada sintesis 2026 Mas Rasi. Ada. Silakan mendaftar dan ikuti biar bisa dapat pengalaman. Nah, itu kawan aksi memang untuk pencegahan korupsi memang udah harus dimulai dari diri sendiri. Itu yang selalu kita gaungkan ya, memang harus dimulai dari diri sendiri. Kak Rosita dan Kak Rama, terima kasih. Siapa tahu diundang di narasumber berikutnya untuk jadi narasumber nih, untuk berbagi-bagi pengalaman nih. Silakan diatur sama Mas Razi. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita dengan kawan aksi. Semoga cerita-cerita dan nilai-nilai yang kita sampaikan hari ini bisa membawa kawan aksi untuk semakin berani untuk meneruskan nilai-nilai anti korupsi. Jangan lupa dimulai dari diri sendiri. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Salam anti korupsi. Salam anti korupsi. Dadah.